Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami bersyukur Engkau menjaga, memelihara istirahat kami, dan hari ini Engkau boleh persiapkan kami untuk kami boleh menjalani aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-30. Ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Ayat 21, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur kita itu dilayakkan di tengah ketidaklayakan kita. Kita bersyukur dalam kasih anugerahnya kita boleh menerima pengampunan ya, dan anugerah untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan bagaimana sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan untuk tetap mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Mengerjakan di sini bukan berarti keselamatan itu bisa hilang ketika kita tidak mengerjakannya, tapi lebih kepada sisi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Kan begitu. Karena saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita sebagai orang percaya dan anugerahnya menyelamatkan kita, pasti ada kesadaran di dalam diri kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Haus dan lapar untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, dalam perikop ini khususnya ini mengenai bejana pembasuhan, di mana Harun dan keturunannya diperintahkan ya untuk membuat bejana ya, bejana pembasuhan. Nah, ini diletakkan di kemah ya, di antara kemah itu, dan mereka harus mempersiapkannya ya, untuk membasuh tangan mereka, kaki mereka ya. Kenapa? Ya, kita harus menyadari ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati yang bersih. Ini sangat penting ya, hati yang bersih, kehidupan yang bersih. Dan kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita bersih ya, kita benar, itu karena Tuhan yang membersihkan. Karena Tuhan yang membenarkan kita. Jadi kita harus menyadari posisi kita sebenarnya supaya kita benar-benar bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, ini yang seharusnya menjadi sebuah kesadaran di dalam diri kita. Nah, dari sini kita juga belajar tentang kemurnian ya dalam semua pelayanan, untuk kita juga boleh hormat ya kepada kekudusan Allah ya. Jadi kita dibasuh dulu, kita dibersihkan ya, karena kita akan melayani Tuhan begitu ya. Nah, makanya kalau di dalam ibadah itu ya, ada panggilan beribadah, kemudian ada kesadaran manusia untuk merespon, yang kemudian melalui pengakuan dosa. Nah, kita waktu datang kepada Allah kita harus melakukan ini, karena kita sadar setiap hari kita itu masih sering kali gagal ya di dalam ketaatan akan Tuhan.
ya, kita gagal mengasihi sesama, kita gagal mengasihi keluarga, kita gagal mengasihi pekerjaan kita mungkin ya, di tempat pekerjaan sangat mungkin terjadi. Sehingga bejana pembasuhan ini sangat penting, mengingatkan kita pentingnya kita membersihkan diri kita setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, dan tentunya ini akan mengubah pola kepribadian, pola kehidupan kita. Ya, tidak lagi tentang saya, tetapi bagaimana kita hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat? Yang pertama, melalui bejana pembasuhan kita diingatkan setiap hari untuk tetap menjaga kekudusan di dalam kehidupan. Kita satu saat bisa jatuh, kita satu saat bisa tergelincir. Nah, oleh sebab itu Tuhan terus mengingatkan ketika kita jatuh di dalam dosa, untuk kita boleh datang kepada Tuhan, supaya Tuhan juga boleh ampuni, Tuhan juga boleh pulihkan, dan tentunya ada kesadaran di dalam diri kita untuk senantiasa memperbaikinya. Selain itu kita juga diingatkan bagaimana pentingnya kita menghormati Tuhan ketika kita datang kepadanya, untuk senantiasa memperbaharui ya pertobatan di dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang hari ini kita bisa bawa, hari ini kita bisa pegang ya, bagaimana setiap kita datang kepada Tuhan, kita menyadari akan keberdosaan kita, dan kiranya Tuhan boleh mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Nah, kiranya setiap kita boleh senantiasa tetap hidup di dalam kekudusannya. Kita mengerjakan keselamatan bukan karena keselamatan bisa hilang, tidak, tetapi ini adalah sisi tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, kiranya Tuhan menolong dan menjaga hati kita untuk kita mengerjakan ini semua sebagai respon ya, bukan sebagai tujuan. Nah, kiranya Tuhan menolong untuk kita melihat bagaimana Tuhan terus bekerja melayakkan kita di tengah ketidaklayakan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong jaga lindungi kami dari dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sikap kehidupan kami. Kiranya boleh memuliakan nama Tuhan. Ampuni jika dalam perjalanan hidup ini kami masih sering gagal di dalam mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan yang kuduskanlah kami, untuk kami juga boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang terus hidup bergumul di dalam dosa, hidup di dalam ketidakbenaran, bergumul akan bagaimana kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Ini Tuhan doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk senantiasa mengerjakan keselamatan kita. Shalom.